Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman saya bakal membagikan satu tips yang menurut saya akan sangat berguna untuk teman-teman yang sedang mencari altcoin yang mempunyai potensi yang besar dan bisa mendatangkan gains puluhan atau bahkan ratusan X. Ini bukan sesuatu yang extraordinary teman-teman karena kita sudah pernah melihat ini sering terjadi di altcoin, kenaikan puluhan sampai ratusan X itu terjadi sudah beratus-ratus atau beribu-ribu kali gitu ya. Tetapi bagaimana sih sebenarnya cara yang lebih simpel untuk kita bisa menemukan altcoin yang berpotensi melakukan hal itu? Nah, kita bakalan bahas itu di video hari ini dan juga saya pengen bahas kira-kira apa yang bisa kita lirik di video hari ini juga. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman sebenarnya secara overall kalau kita melihat beberapa hari terakhir keadaan altcoin market not too bad gitu ya. Kita melihat resiliensi dari Ethereum. Oke, setelah kemarin terjadi flash out, kemudian kita terkonsolidasi dan kemudian ada kasus hacknya Bybit gitu ya. Dan kita sempat sell off tapi kemudian sudah kembali recover lagi. Jadi itu menunjukkan bahwa ada resiliensi gitu ya dari pergerakan price action altcoin beberapa waktu terakhir. So far so good. Dan saya pribadi, sekali lagi, masih meyakini bahwa kita masih tetap akan mendapatkan altcoin season. Meskipun bentukannya kali ini bisa aja berbeda. Bentukan yang berbeda itu maksudnya begini, karena sekarang kita mempunyai banyak sekali altcoin yang beredar, jadi jumlahnya sudah sangat banyak, teman-teman. Otomatis, menurut saya tidak akan semua altcoin itu bisa mendapatkan gain sesuai dengan ekspektasi kita. Meskipun menurut saya sebagian besar masih akan tetap mendapatkan gains ketika nanti altcoin season mendapatkan momentum, tapi hanya yang terpilih saja yang kemungkinan akan bisa menghasilkan gains puluhan atau ratusan X. Jadi kita di cycle ini harus lebih spesifik gitu ya, memfilter yang mana yang kira-kira berpotensi besar untuk menghasilkan gains yang besar. So, teman-teman, langsung aja kita masuk ke tipsnya. Satu hal yang teman-teman mungkin bisa consider untuk lakukan adalah kalian tinggal mencari satu layer one yang menurut kalian akan sangat kuat di cycle itu. Atau kita sebut aja cycle ini, gitu ya. Kalau kita ambil contoh misalnya di cycle tahun 2021, maka salah satu L1 yang tentunya berkembang drastis itu adalah Binance Smart Chain. Nah, ini saya berikan contoh aja ya, teman-teman, supaya kalian mungkin pahami dulu konteksnya. Nah, Binance, teman-teman, kalau kita perhatikan di cycle sebelumnya, dari bottom bear market gitu ya, kita anggap dari bottom bear market itu di kurang lebih area $4 gitu. Kita mengalami kenaikan kurang lebih 16.000% dari bottom bear market hingga ke top bull market pada saat itu. Jadi BNB menghasilkan kurang lebih 160x, teman-teman. Oke? Nah, kalau misalnya kalian meyakini bahwa BNB misalnya pada saat itu adalah satu ekosistem yang kuat, layer 1 yang kuat, dan liquidity sekarang semuanya sedang mengarah ke sana, maka cara yang simple untuk kalian bisa melirik altcoin yang kira-kira yang mana nih yang bakalan berpotensi untuk mendapatkan gains yang besar, ya sesimpel kalian cari di ekosistemnya Binance Smart Chain. Karena pada tahun 2021 ya Binance Smart Chain menjadi salah satu layer 1 yang tentunya dipakai oleh banyak sekali orang. Nah, kemudian kalau kalian lihat performa dari salah satu DEX terbesar di Binance Smart Chain itu adalah PancakeSwap ya, teman-teman. Nah, kalau kita ukur PancakeSwap dari bottom di tahun 2020 sampai dengan topnya, itu terjadi kenaikan kurang lebih 22.000%. Oke? Jadi kenaikannya jauh lebih tinggi lagi daripada kenaikan yang terjadi di BNB. Di sini 220x, teman-teman. Bayangkan kalau misalnya kalian masuk ke PancakeSwap di bottom dan naik sampai ke atas, uang kalian yang dari mungkin 10 juta itu bisa jadi berapa? Tinggal dikali aja gitu. Sama juga kalau misalnya kalian katakan, saya yakin kok Ethereum itu menjadi layer 1 yang bakalan kuat misalnya di cycle sebelumnya. Ini kita masih bicara cycle sebelumnya. Maka kalau kalian ukur nih teman-teman, Ethereum di bottom cycle lalu sampai ke topnya itu terjadi kenaikan 5.800%. Oke? Nah, kalau kalian memang tahu bahwa di tahun 2021 memang semuanya pakainya Ethereum kalau nggak BSC gitu ya. Ya kalian tinggal cari
altcoin yang berada di ekosistem antara Ethereum atau BSC. Nah, kalau di Ethereum, ya no brainer ya. Misalnya contohnya Uniswap gitu, menjadi salah satu DEX yang cukup dikenal lah pada saat itu. Nah, di tahun 2020 ketika di launch Uniswap, kita mengalami kenaikan berapa persen? Kurang lebih 9.300%. So, rata-rata jauh lebih tinggi daripada kenaikan layer 1-nya. Ya, sebenarnya tidak aneh sih, karena kan layer 1 tentunya market cap-nya jauh lebih besar, teman-teman. Tapi yang kita bicara di sini, tips gitu ya, untuk kita bisa melirik altcoin yang berpotensi mendapatkan gains yang juga besar. Ya, kalian tinggal lirik ke ekosistem yang sedang kuat banget, oke, layer 1 yang lagi kuat, dan kalian cari altcoin di ekosistem layer 1 tersebut yang mempunyai potensi. Nah, projectnya yang mana? Nah, itu menjadi tugas kalian untuk melakukan riset, teman-teman. Nah, kalau misalnya di cycle kali ini, sebenarnya kan ada banyak tuh yang cukup kuat gitu ya. Salah satunya tentunya adalah Solana. Nah, kalau misalnya kita bicara Solana, teman-teman, Solana itu naik dari $8 di tahun 2023 kemarin sampai ke top itu kurang lebih 3.500% gitu ya. 3.500%. Nah, ekosistemnya atau kita bicara salah satu DEX paling terkenal di Solana, ya Raydium. Raydium naiknya berapa? Raydium naiknya juga kenceng banget. Nah, 6.500%. So, kalian tangkap ya, maksud saya itu apa gitu. Kalau kalian tahu ada satu layer 1 yang lagi kuat banget, kalian tinggal cari altcoin yang berada di ekosistem layer 1 tersebut yang juga mempunyai potensi. Nah, kalau di cycle kali ini, teman-teman, dan mungkin ke depannya, ada dua mungkin yang sedang mendapatkan perhatian yang cukup besar, yaitu adalah ekosistemnya Sui, oke, dan ekosistemnya dari Hyperliquid. Jadi dua layer 1 ini, itu sekarang lagi mendapatkan perhatian yang cukup besar. Nah, kalau kalian tahu seperti itu, ya kalian juga tinggal masuk aja, gitu ya. Misalnya nih, kalian masuk ke CoinMarketCap. Dan kalian tinggal cari kategori Sui ekosistem. Nah, kalian lihatlah di sini. Ini kan listnya banyak gitu ya. Ada apa aja yang terlisting di sini dan memang di-build di atas Sui. Nah, kalau sudah di sini, ini sudah tugas kalian gitu untuk melakukan riset. Kira-kira project mana nih yang mempunyai utility yang solid, yang mempunyai tim yang solid, tokenomics-nya oke, dan berpotensi mendapatkan gains ketika nanti Sui terus menguat. Karena kan sekarang di ekosistemnya Sui, teman-teman, masih banyak projects yang market cap-nya itu masih kecil banget. Nah, salah satunya yang sempat saya mention itu adalah Scallop ya. Ini kalau teman-teman masih ingat, ini pernah saya buatkan video dulu. Dan di sini saya tidak promote ya, teman-teman. Saya cuma kasih tahu aja, ini pernah saya mention gitu. Dan juga kalau misalnya kalian lebih tertarik, misalnya nggak mau Sui kok, saya maunya Hyperliquid. Ya udah, tinggal masuk ke Hyperliquid ecosystem, kalian cek sekarang ada project apa aja yang di-build di atas Hyperliquid. Nah, so far di Hyperliquid itu belum banyak, teman-teman. Yang ada itu rata-rata adalah meme coin. Nah, meme coin yang terbesar sekarang itu bernama Pur di sini. Oke, kalian bisa cek di sini dan kalian bisa mengetahui market cap-nya masih $77 juta. Kemudian volumenya seberapa, FDV-nya seberapa, semuanya bisa kalian lihat di CoinMarketCap. Jadi pada intinya, teman-teman, tipsnya sederhana. Kalau misalnya teman-teman tahu ada ekosistem yang lagi kuat di cycle kali ini, kemarin kan ada Solana gitu ya, kita melihat Raydium dan beberapa altcoin lainnya yang di-build di atas Solana itu rata-rata gains-nya signifikan banget. Nah, yang kedepannya apa? Nah, ada potensi Sui atau Hyperliquid yang menjadi pilihan, teman-teman. Maka ini mungkin bisa kalian start lirik dari sekarang. Kalau kalian menunggu harganya keburu naik dan kalian baru lakukan research, ya tentunya udah telat, teman-teman. Kalian mau masuknya di harganya yang masih murah, market cap yang masih kecil, ketika nanti kita melihat L1-nya naik drastis, contohnya kalau kalian yakin Sui masih akan terus naik kencang, ekosistem pasti akan keciprat juga. Sama juga di Hyperliquid gitu. Nah, maka dari itu, saya selalu kasih tahu ke teman-teman semua, project-project seperti ini sayangnya gitu ya, altcoin seperti ini sayangnya itu memang tidak bisa kalian akses di sembarang tempat. Dan belum banyak exchange yang bisa memberikan kalian akses ke project-project seperti ini. Karena memang mungkin secara market cap masih cukup kecil,
akan sangat rentan dan exchange seperti Bybit, Binance itu mungkin masih ogah gitu untuk ngelisting. Jadi kalian akan sangat sulit untuk bisa menemukan project-project seperti ini dan mendapatkan akses di centralized exchange seperti Bybit dan juga Binance gitu. Jadi saya selalu kasih tahu ke teman-teman, kalian wajib gitu ya, kalau memang kalian suka invest di altcoin, kalian wajib punya akun di centralized exchange seperti contohnya MXC atau Coinex. Kenapa? Karena di kedua exchange ini, itu listingnya paling banyak, teman-teman. Altcoin pilihannya paling banyak. Nah, kalau di kasusnya Pur di sini, kalian bisa melihat sudah di listing di Coinex dan belum banyak teman-teman yang listing. Dan kalian bisa lihat nih, di hampir semua project yang saya mention, itu rata-rata ada Coinex dalamnya. Kalau kalian lihat sebelumnya juga, misalnya Scallop ya, kalian tinggal cari nih, ada nggak Coinex kira-kira? Ada juga. Nah, ini yang saya sampaikan, kenapa saya salah satunya adalah user dari Coinex, karena mereka listingnya paling cepat, jumlah pilihan altcoin-nya paling banyak, otomatis kalau saya mau punya akses ke altcoin A, B, C, D yang mungkin market cap-nya masih tergolong kecil, itu langsung ada gitu loh. Sehingga saya bisa building portofolionya selagi harganya masih cukup murah. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya akun seperti itu, saya sudah sediakan linknya di kolom description. Ada link Coinex-nya, kalian bisa langsung aja daftar di sana untuk mempermudah kalian. Jadi, kalau kalian sudah punya akun di centralized exchange seperti Coinex, kalian sudah lebih cepat satu langkah dibandingkan orang-orang yang mungkin belum mengetahui tips ini yang pertama, dan yang kedua, belum punya aksesnya. Karena memang mereka mungkin pakainya cuman exchange-exchange seperti Binance atau Bybit. Nah, kekurangannya di situ. Jadi kalau misalnya kalian tertarik gitu ya untuk mencoba di Coinex, linknya saya sudah ada di kolom description box di bawah. Jadi kesimpulannya teman-teman di video hari ini adalah salah satu tips yang menurut saya cukup underrated adalah kalian cukup mencari satu ekosistem atau layer 1 lah, kita anggap layer 1 yang bakalan kuat di cycle kali ini, oke? Dan kalian masuk ke ekosistemnya, lihat project mana yang mempunyai utility yang baik, tim yang solid, oke, tokenomics yang bagus, masuknya ke sana. Dan kalau menurut opini saya pribadi, dua layer 1 yang mempunyai potensi untuk mendapatkan perhatian yang besar, ya Sui atau enggak Hyperliquid. Nah, sisanya itu udah urusan kalian, teman-teman. Kalian mau masuknya ke project mana, tapi intinya kalau misalnya project-projectnya masih cukup kecil, biasanya tidak akan kalian temukan di centralized exchange besar, adanya di centralized exchange seperti Coinex atau MX. Oke? Terus saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Kalau misalnya kalian punya tips berikutnya untuk menemukan altcoin-altcoin yang mempunyai potensi yang besar, mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, itu aja untuk video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.